Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa memulai Umran Talks ya, edisi ketiga. Setelah edisi pertama dan kedua kita lewati sejak 2 bulan yang lalu. Edisi pertama kita membahas tentang Palestina ya. Bagaimana studi Palestina dikembangkan di Turki, teori dan prakteknya. Kemudian di edisi kedua, di bulan lalu, kita juga sudah membahas tentang wakaf di periode Ottoman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asuransi pertanian. Ya. Asuransi pertanian ini, topiknya akan langsung dibawakan oleh pembicara kita, Kak Siti Mustaqimah Diana. Kebetulan beliau ini dulu teman kita ya, sama-sama studi di Konya, tapi karena ketelatenannya lulus lebih dahulu, tahun yang lalu sudah langsung balik ke Indonesia dan berkhidmah untuk masyarakat. Dulu S1 diselesaikan di UGM ya, di ekonomi pertanian, kira-kira begitu. Begitupun S2-nya linear di Seljuk University di Kota Konya dengan beasiswa dari Pemerintah Turki, ETB. Sepulang dari studi di Turki, mengabdikan diri di lembaga ERIA ya. Saya lupa kepanjangannya apa, tapi intinya studi ekonomi pertanian untuk kawasan ASEAN dan Asia Selatan, kira-kira gitu ya. Begitu singkatnya. Dan kenapa kita mengangkat isu asuransi pertanian sebagai topik ketiga di Umran Talks? Tidak lain karena kita menganggap bahwa topik ini meskipun tidak menarik, tapi sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena bagaimana yang barangkali teman-teman sudah sedikit baca di broadcast yang kita sebarkan, kalau dalam pandangan Islam sendiri, dalam Al-Quran itu kan petani itu dibahasakan dengan falah ya, sementara kemenangan kesejahteraan itu al-falah. Gitu. Makanya tiap kali azan kita dengar hayya alal falah kan, setelah hayya ala sholah gitu. Karena apa? Karena kita diminta untuk meraih kemenangan, dan kita nggak bisa meraih kemenangan kesejahteraan kalau kita tidak memperhatikan petani. Gitu. Dan kenapa Turki? Karena kita membaca Turki ini salah satu dari negara bangsa yang unik ya. Ya ini dulu pernah punya pengalaman sejarah kebangsaan yang sangat gemilang di era Ottoman, di era Seljuk, tapi punya pengalaman merosot ya di ujung Ottoman itu sendiri dan di awal masa Republik, di mana bahkan mereka dipandang sebagai pesakitan di Eropa ya, the sick man of Europe. Gitu. Tapi dia bisa perlahan-lahan naik kembali dan sekarang menjadi salah satu profil negara yang diakui dunia ya. Kalau bicara itu didengarkan lah gitu ya, nggak cuma apa namanya omong-omongan kosong yang menghiasi podium-podium UN, nggak gitu. Tapi ya memang apa yang dikatakannya diperhatikan dan barangkali ditindaklanjuti oleh berbagai macam negara di dunia. Dan nggak mungkin bisa begitu kalau secara pangan tidak tahan dan tidak kuat ya. Dan kita perhatikan juga di masa-masa akhir ini ketika Turki dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan ya, terutama ekonomi, inflasi, lira luar biasa jatuhnya. Tapi secara pangan mereka tidak begitu terdampak ya. Maksudnya tidak begitu terdampak itu ya, orang masih bisa makan ekmek gitu. Ini kalau ada ekmek masih bisa tersenyum lah ya, orang Turki itu. Kira-kira begitu pengantarnya. Tentu karena asuransi pertanian ini secara pribadi tidak saya dalami ya. Ya kita langsung saja lah, nggak usah banyak bicara yang tidak kita pahami gitu ya. Kita berusaha untuk paham bersama-sama dari Kak Diana ya. Semoga banyak manfaat yang nanti bisa kita ambil. Waktu dan tempat kami persilakan ya buat Kak Siti Mustaqimah Diana. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Moderator. Sebelum saya mulai, mungkin saya mau share screen dulu. Oke. Sudah kelihatan ya? Bentar. Sudah, oke? Oke.
Ya, pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Rumeli Education Center yang sudah memberi saya kesempatan untuk berdiskusi dan sharing tentang tema pada hari ini. Saya juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing apa yang akan saya sharingkan pada malam hari ini. Malam karena saya di Indonesia ya, mungkin sore masih di Turki. Begitu. Terus, kalau misal ini sifatnya, saya tidak, menggurui atau saya mungkin tidak lebih banyak tahu, tapi mungkin saya lebih, karena saya pernah mendalami, studi tentang ini, jadi mungkin saya ingin sharing pengalaman saya, tentang asuransi pertanian, gitu. Karena saya menyelesaikan S2 saya dengan tema asuransi penerapan asuransi pertanian di Turki, kayak gitu. Jadi, tanpa berlama-lama, kita mulai saja, sharing-nya. Saya akan memulai sharing pada malam hari ini dengan pertanyaan, akankah asuransi pertanian jadi salah satu solusi untuk, sektor pertanian? Seperti itu, karena, tadi juga dijelaskan oleh Mas Samah bahwa pertanian itu penting, terutama pangan itu sangat penting karena sebagai, penopang, kehidupan manusia. Bagaimana kita bisa hidup tanpa makan seperti itu kan basic, eee, apa ya, basic needs dari setiap manusia gitu. Manusia tidak akan bisa punya kekuatan, tidak bisa melanjutkan hidup tanpa makan, seperti itu. Jadi, eee pangan sendiri tentunya ditopang oleh sektor pertanian seperti itu. Tapi pada saat ini sektor pertanian itu benar-benar menghadapi tantangan yang besar. Apa saja sih, tantangan yang dihadapi sektor pertanian? Eee, ini adalah, hasil, eee, summary dari, G20 Indonesia Presidency Agriculture Ministers Meeting. Jadi saya, bulan lalu saya menjadi salah satu delegasi untuk acara tersebut. Di sini, para menteri di, 20 negara yang terhimpun dalam di G20 memprioritaskan ada 3 isu prioritas utama di sektor pertanian. Yang pertama adalah climate change atau perubahan iklim. Perubahan iklim ini tentu tidak hanya menjadi, apa ya, tidak hanya menjadi tantangan bagi sektor pertanian, tapi hampir semua sektor. Karena perubahan iklim ini akan berdampak terhadap, tatanan kehidupan masyarakat. Contohnya, di pertanian spesifiknya, misal, perubahan iklim, perubahan musim, sesimpel salju yang turun di bulan, April di musim yang, spring season, seperti itu bisa mengakibatkan, kegagalan panen total untuk buah ceri, karena buah ceri tidak bisa tumbuh ketika dia sedang berbunga, tiba-tiba terkena musim dingin, dia akan gagal total, sehingga dia tidak bisa berbuah seperti itu. Dan itu terjadi juga pada tanaman-tanaman lainnya dan menyebabkan juga, eee bencana-bencana alam yang memberikan efek domino terhadap, sektor pertanian ini. Kemudian, COVID-19 seperti yang kita ketahui selama hampir 3 tahun belakangan kita benar-benar struggle dengan, COVID-19 ini. COVID-19 benar-benar merubah tatanan hidup kita, tatanan bagaimana, pola pola distribusi perdagangan, bagaimana kita berpolitik, itu benar-benar hampir semuanya berubah dari yang, awalnya pasar itu masih bisa, customer, langsung bisa ke market, tiba-tiba semuanya di-lockdown sehingga semuanya serba serba, online, serba digital dan itu tentunya akan merubah, pola dari distribusi pangan. Yang ketiga adalah geopolitical tension atau, mungkin teman-teman lebih setuju, dengan kata war ya, dengan kata perang gitu. Jadi kenapa saya menggunakan geopolitical tension, karena di sini ada banyak muatan politik dalam perang itu sendiri. Jadi ada banyak isu yang dibawa dalam, eee, sebuah perang seperti itu. Contohnya, kenapa geopolitical tension ini berpengaruh terhadap pertanian? Karena contohnya, antara Ukraina dan Rusia, mereka berdua merupakan eksportir utama. Mereka meng-cover lebih dari 70% untuk pasokan gandum di dunia.
Sehingga ketika dua negara itu berselisih, otomatis pasokan gandum itu akan terganggu dan mereka akan menghentikan ekspor untuk beberapa negara yang mungkin lebih cenderung mengambil langkah politik ke negara lainnya seperti itu. Kemudian Rusia juga merupakan salah satu eksportir terbesar untuk pupuk. Sebagaimana kita tahu, pupuk merupakan input untuk produksi pertanian. Tentunya ketika pasokan pupuk terganggu, terutama Turki yang tidak bisa memproduksi pupuk sendiri, maka otomatis biaya input akan naik secara tajam dan otomatis output-nya juga akan naik seperti itu, akan mengganggu stabilitas pangan, tidak hanya di satu negara, tapi mungkin di berbagai belahan dunia. Itu kenapa sangat-sangat mungkin di tahun 2023 itu bisa terjadi resesi. Dan resesi itu juga akan mempengaruhi terhadap food security dan food resilience tentunya. Dan di sini dari tantangan-tantangan ini, terutama untuk climate change, tentu perlu adanya risk management. Risk management itu apa sih? Risk management itu manajemen risiko itu bukan berarti untuk menghilangkan risiko secara sepenuhnya, tapi kita itu di sini risk management itu bertujuan untuk memanage, meminimalisir risiko agar tidak memberikan kerugian yang tinggi untuk pelaku-pelaku usaha yang menghadapi risiko tersebut. Nah, risk management sendiri terdiri dari reduce, mengurangi risiko, controlling risiko, dan restoring. Jadi memperbaiki risiko tersebut jika sudah terjadi. Apa sih reducing risk ini? Itu salah satunya kalau di pertanian itu dengan cara pengelolaan hama. Jadi pengendalian hama terpadu itu bisa jadi solusi untuk mengurangi resiko berkurangnya output dari produksi pertanian seperti itu. Dan juga pembuatan waduk seperti waduk di Turki yang menampung air salju, mereka mendistribusikan air salju itu untuk dialirkan ke lahan-lahan pertanian yang kekurangan. Kalau di Indonesia mungkin di Yogyakarta itu ada embung. Embung itu ada di salah satu kabupaten di Yogyakarta. Mereka membuat embung itu di puncak bukit, di atas bukit. Tujuannya adalah untuk mengairi daerah yang bayang hujan. Apa sih daerah bayang hujan? Mungkin nggak banyak teman yang tahu bahwa ada daerah-daerah yang tidak bisa terkena hujan meskipun satu sisi lainnya itu penuh dengan air hujan, mendapatkan air hujan secara penuh selama musim hujan. Ada daerah bayang hujan yang mereka tidak bisa mendapatkan awan mendung tersebut. Jadi mereka kekurangan air dan embung itu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi resiko gagal panen akibat kekurangan air. Seperti itu. Controlling risk itu salah satunya dengan pembuatan greenhouse. Greenhouse itu tidak hanya mengontrol hama, tapi juga membuat iklim itu stabil. Misalnya di Turki itu kan sebenarnya tidak bisa menanam pisang karena pisang tidak bisa berbuah di daerah dengan 4 musim seperti itu, dan mereka bisa memproduksi pisang dengan melabeli yearly uretim seperti itu, produksi dalam negeri. Bagaimana mereka bisa memproduksi itu dengan greenhouse itu sendiri? Jadi dengan teknologi, dengan pengendalian iklim di dalam greenhouse itu, mereka bisa memproduksi pisang dengan kualitas yang baik seperti itu. Dan restoring risk itu dengan ada cara memperbaiki resiko. Ketika resiko itu sudah dihadapi, itu bisa dilakukan salah satunya dengan asuransi pertanian. Jadi asuransi pertanian itu apa sih gitu? Jadi mungkin teman-teman sepanjang yang teman-teman tahu mungkin tahunya tentang asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi rumah, asuransi BPJS mungkin yang diketahui. Jadi asuransi sendiri itu sebenarnya adalah mengalihkan resiko ke pihak ketiga. Jadi ketika kita menghadapi resiko, si pihak pertama menghadapi resiko, maka akan dialihkan ke pihak ketiga dan pihak ketiga akan memberikan ganti rugi dari resiko yang kita hadapi dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Tentunya ada premi yang harus dibayarkan seperti itu. Dan apakah asuransi pertanian itu berbeda dari asuransi-asuransi lainnya? Nanti kita akan mendapatkan jawabannya di slide-slide ke depannya. Nah, asuransi pertanian itu sendiri berfungsi untuk
meminimalisir resiko dan ketidakpastian di sektor pertanian. Dan asuransi pertanian itu seperti yang kita ketahui, kebanyakan petani di developing countries, jadi kayak negara berkembang itu merupakan petani dengan skala kecil atau smallholder farmers. Jadi ini asuransi pertanian menjadi valuable financial instrument. Jadi itu akan membangun ketahanan finansial untuk petani agar lebih mandiri secara finansial seperti itu. Dan apa aja sih asuransi pertanian yang ada di dunia? Itu ada asuransi tanaman pangan, asuransi ternak, asuransi tambak, asuransi beberapa spesifik asuransi yang disesuaikan dengan negara-negara mereka sendiri. Dan bagaimana penerapan asuransi pertanian? Apakah ini baru atau sudah lama? Sebenarnya asuransi pertanian di dunia itu sudah ada sejak tahun 1938. Jadi asuransi pertanian itu dilaksanakan pertama di Amerika. Pemahaman saya ini kenapa saya bisa menyajikan ini, karena ini bagian dari tesis saya. Jadi saya menukil sedikit dari tesis saya. Di Amerika itu mereka sudah visioner untuk membuat manajemen risiko, salah satunya dengan asuransi pertanian. Dan sampai saat ini di Amerika sudah bisa mencakup lebih dari 130 jenis tanaman pangan yang masuk ke dalam list tanaman yang bisa diasuransi seperti itu. Bagaimana skema asuransi di dunia? Jadi skema asuransi yang diterapkan di negara-negara di dunia itu ada bermacam-macam. Salah satunya itu mereka pemerintah mendirikan lembaga asuransi pertanian khusus untuk menangani asuransi pertanian. Ada yang mereka total menangani sendiri dari pemerintah, ada juga yang berkolaborasi dengan lembaga private dengan sektor swasta, dengan perusahaan-perusahaan asuransi untuk mengelola dana dan menghimpun dana asuransi dari petani untuk dikelola sebagaimana mestinya seperti itu. Ada juga yang menggunakan sistem dari petani dan untuk petani seperti di Jepang, mereka melakukan sistem asuransi pertanian berbasis koperasi. Jadi petani mengelola sendiri dana yang masuk untuk premi asuransinya, nanti dikembalikan lagi ketika mereka menghadapi resiko, mereka mengembalikan lagi untuk petani seperti itu. Dan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, di Indonesia sendiri sudah ada asuransi pertanian, tapi skalanya masih sangat-sangat kecil gitu. Asuransi pertanian ini sudah diterbitkan undang-undangnya sejak tahun 2016 dan itu terus diperbaharui seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman ingin tahu, sudah bisa tahun lalu saya beserta teman-teman dari PPI Dunia juga menerbitkan buku dan itu sesuai dengan SDGs, dan saya membahas asuransi pertanian di Indonesia seperti itu, sedikit membahas tentang itu. Dan teman-teman bisa download bukunya secara gratis di LIPI menuju Indonesia Emas 2045 sektor pangan seperti itu. Jadi teman-teman bisa baca di situ tentang bagaimana sih asuransi pertanian di Indonesia seperti itu. Dan dari skema-skema ini, apakah Turki juga menerapkan yang sama seperti negara-negara di dunia? Jadi di Turki, sebelum kita masuk ke asuransi pertanian di Turki, kita lihat dulu bagaimana sih sektor pertanian di Turki. Sektor pertanian di Turki ini penting teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh Mas Usama sebelumnya. Jadi Turki merupakan salah satu negara yang besar sebagai eksportir pertaniannya seperti itu. Jadi terutama untuk beberapa produk, mereka itu produsen utama untuk ekspor hazelnut dan buah yang kering seperti itu. Kan Kuru Yemiş ya, kalau kita tahu ya, Kuru Yemiş itu mereka benar-benar ekspor dan itu menjadi salah satu eksportir nomor 1 di dunia. Dan mungkin teman-teman yang nggak banyak tahu, itu mereka eksportir nomor 3 terbesar untuk ekspor telur, teman-teman. Jadi agak menarik ya, karena dulu ketika teman saya just tip, model-model just tip atau jual bagasi, titip bagasi gitu,
dia juga bawa telur ke Indonesia kayak gitu. Jadi itu ternyata mereka itu secara legal mereka juga ekspor berkontainer-kontainer itu untuk ekspor telur ke negara-negara lain, terutama ke negara Afrika dan Middle East seperti itu. Terus untuk import, mereka juga importir utama untuk sunflower seeds. Padahal kalau kita tahu, kalau kita naik kereta, naik bis, mungkin kita sering banget ya lihat ada hamparan apa ya, lahan bunga matahari yang sangat luas atau lahan gandum yang sangat luas, tapi ternyata itu tidak mencukupi untuk kebutuhan domestik di Turki seperti itu, karena mereka itu sangat-sangat konsumtif untuk gandum dan sunflower ini. Kemudian mereka yang kalau kita sering ke rumah orang Turki atau kita tinggal di asrama itu, kita tahu banget lah kalau mereka tuh makan daging-dagingannya itu sangat tinggi kayak gitu. Dan meskipun mereka itu peternaknya itu skala besar, ternyata itu tidak memenuhi kebutuhan domestik. Jadi mereka adalah importir terbanyak ketiga di dunia untuk produk livestock atau produk peternakan seperti itu. Tapi ada yang menarik nih, meskipun mereka impor mereka impor gandum dari beberapa negara, terutama dari Ukraina dan Rusia, mereka itu merupakan eksportir terkemuka untuk produk tepung terigu. Jadi seperti di Belanda ya, Belanda itu mereka juga nggak bisa memproduksi banyak produk pertanian, tapi mereka bisa mengolah, hasil olahannya bisa diekspor dengan produk Belanda seperti itu. Dan Turki juga melakukan hal yang sama seperti itu. Terus tadi yang dijelaskan Turki itu mengalami inflasi yang sangat tinggi ya. Mungkin saya nggak terlalu ngalamin karena tepat setelah kepulangan saya sebulan kemudian itu inflasinya gila-gilaan seperti itu. Jadi saya tidak mengalami itu, tapi saya melihat melihat perkembangannya. Ternyata Turki juga tidak tinggal diam gitu untuk produk pangan. Pemerintah sendiri tuh bergerak cepat. Mereka itu menerbitkan kebijakan yang kebijakan untuk mendukung stabilitas harga pangan di Turki itu dengan menerbitkan penangguhan biaya impor, penangguhan pajak impor untuk produk-produk tertentu, untuk produk-produk pangan pokok gitu. Jadi itu bertujuan untuk menekan harga produk yang diimpor seperti itu. Mereka juga memaksa untuk membatasi produk-produk pangan pokok untuk tidak diekspor keluar agar stabilitas pangan di Turki itu tetap terjaga seperti itu. Lalu kita lihat nih ke asuransi pertanian di Turki. Asuransi pertanian di Turki itu sudah didirikan sejak tahun 2006 dengan nama Tarsim. Tarsim itu Tarım Sigortaları Havuzu gitu. Jadi namanya Tarsim, tapi kepanjangannya itu Tarım Sigortaları Havuzu gitu. Mereka Tarsim ini tidak berdiri sendirian. Jadi mereka itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, dan tahun 2000 itu berubah setiap tahunnya. Tahun 2021 dari report tahunan yang disampaikan oleh Tarsim, mereka bekerja sama dengan 23 perusahaan asuransi pertanian di Turki. Jadi ini swasta ya. Tapi ada yang menarik, mungkin teman-teman nggak bisa menemukan di sini loh. Ziraat Bankası mana nih? Atau Halk Bankası mana nih yang jadi banknya segala umat nih, kok nggak ada gitu. Ternyata mereka sejak tahun 2020 itu melebur ke Türkiye Sigorta. Jadi itu Türkiye Sigorta tuh jadi kayak BUMN-nya untuk Sigortanya yang Tarem seperti itu. Jadi mereka lebih terspesifik, terlokalisir lah gitu. Jadi khusus menangani itu seperti itu. Lalu bagaimana perkembangannya sejak tahun 2006? Nah, di sini ada beberapa produk, jadi produk yang sudah yang masuk di cover oleh asuransi pertanian di Turki. Salah satunya adalah produk tanaman pangan, Büyükbaş Hayvan Hayat itu sapi. Sapi, kalau Küçükbaş itu kambing, domba dan sebagainya. Arıcılık itu lebah madu, teman-teman. Jadi lebah madu itu juga ada asuransi khususnya karena mereka itu memberikan
income-nya tuh tinggi, tapi resikonya juga tinggi seperti itu. Sera, terutama greenhouse ya, greenhouse itu pasti tinggi lah resikonya ketika terjadi sesuatu seperti itu. Terus ada kumesh haiwan lare tuh kayak ayam, angsa. Karena kan di Turki ada apa ya, makanan daerah yang angsa ya kalau nggak salah, daging angsa seperti itu. Terus ada juga hasil ikan tambak seperti itu. Itu masuk ke dalam produk-produk asuransi pertanian di Turki. Dan dari petani, jadi petani di Turki itu terregistrasi, tapi tidak semuanya ya, masih dalam proses gitu, diregistrasi dalam CKC namanya, Çiftçi Kayıt Sistemi, dan di situ itu sudah terdaftar 2,1 juta petani di tahun 2021. Ini di luar apa ya, peternak gitu. Peternak itu ada sendiri namanya Turkvet kalau nggak salah. Itu mereka nanti ada sistemnya sendiri. Kenapa mereka harus punya sistem itu? Agar penanganannya apa ya, pendataannya lebih bagus seperti itu. Dan tahun 2021 jumlah polis asuransi yang sudah diajukan oleh petani itu 2,5 juta. Jadi ini polis asuransi itu tidak tidak satu produk aja ya. Jadi mereka bisa satu petani beberapa produk, sehingga 2,5 juta itu dari bermacam-macam produk kayak gitu. Dan apa ya, di sini mungkin karena inflasi pada tahun 2021 jumlah nilai asuransi yang dihimpun oleh pemerintah itu naik lebih dari hampir 80% dari tahun sebelumnya. Begitu juga kenaikan apa ya, premi asuransi gitu juga mengalami kenaikan lebih dari 30% seperti itu. Dampaknya tentu saja akan berdampak kepada ini kan masuknya asuransi itu kan masuk ke biaya input petani, sehingga biaya itu akan menaikkan nanti biaya variabel petani seperti itu. Jadi nanti tentunya akan mempengaruhi harga dari produk-produk pertanian seperti itu. Bagaimana sih proses untuk mendaftar asuransi di Turki? Itu yang pertama tadi petani harus terdaftar tuh di Çiftçi Kayıt Sistemi itu. Nanti Uretici itu petani nanti akan mendaftar ke perusahaan asuransi yang tadi ada dalam list gitu. Setiap tahunnya pemerintah akan menerbitkan list itu dan petani bisa mendaftar ke situ, kemudian nanti dilaporkan ke Tarsim. Dari Tarsim nanti akan menerima apa ya, kontrol dari pendaftaran itu, nanti akan dilaporkan dikirimkan kembali ke perusahaan dan perusahaan menerbitkan polis. Dari sini tentu petani harus membayar preminya. Bagaimana pembayarannya? Nah, untuk premi asuransinya dibayar 50% oleh pemerintah dan 50%-nya oleh petani. Tapi tidak serta-merta langsung dibayar secara langsung. Jadi petani itu, nah di sini perbedaan asuransi pertanian dan asuransi jiwa, mungkin asuransi jiwa, asuransi mobil itu kan mereka diangsur per bulan atau per tahun sekali seperti itu. Kalau asuransi pertanian itu berdasarkan jenis produk yang diasuransikan. Misal apa ya? Misal untuk tanaman semusim itu seperti sunflower seed atau sunflower atau gandum kayak gitu. Gandum itu kan tanaman semusim. Jadi polis asuransinya itu juga cuma semusim, sekitar 6-8 bulan seperti itu. Jadi petani itu membayar 15% di awal dan sisanya bisa dicicil sampai 5 kali atau dibayar di akhir setelah polis itu berakhir, which is itu setelah panen seperti itu. 1 bulan setelah panen petani sudah mendapatkan uang, baru dibayarkan premi asuransinya. Nanti premi asuransinya itu ada perhitungannya berapa persen dari nilai produk tersebut. Nilai dari misal panennya biasanya 60.000 TL, maka preminya akan berapa persen seperti itu. Ada hitung-hitungannya tersendiri seperti itu. Dan bagaimana mekanisme klaimnya mereka juga sangat-sangat teratur. Jadi dari ketika petani menghadapi Uretici ini petani menghadapi resiko seperti misal katakanlah vertena atau dolu atau badai salju misal seperti itu. Mereka tak kurang dari 15 hari mereka harus lapor, bisa lapor via telepon, bisa lapor via aplikasi, bisa lapor juga via website atau datang langsung ke perusahaannya. Saya
mengalami kerugian nih seperti ini, nanti dari perusahaan itu akan lapor ke Tarsim, dari Tarsim akan mendatangkan expert ini sesuai dengan produknya, misal expert misal untuk tanaman gandum gitu. Jadi nanti expertnya datang mengecek kondisinya. Oh, ini layak untuk diklaim nih asuransinya. Berapa persen nih klaimnya? Klaimnya beda-beda. Jadi nanti misal kerusakannya 25%, kerusakannya 50% atau kerusakannya 80%. Nanti klaimnya juga akan beda, ruginya juga akan beda persentasenya disesuaikan dari data expert ini. Nah, expert ini nanti memberikan data ke Tarsim dan Tarsim nanti mengembalikan ke perusahaan dan kurang dari 30 hari perusahaan harus sudah membayar ganti rugi yang dialami petani sesuai dengan laporan dari expert itu. Misalnya nih contohnya, kerusakan total terjadi pada lahan gandum misal. Untuk 1 tonnya itu dihargai 6.000 tele nih. 6.000 tele ternyata dari expert ini laporannya, oh bisa diklaimnya tuh 70%, 70% akan diganti rugi. Maka dari 6.000 tele itu perusahaan akan membayar sekitar 4.200 tele seperti itu, dan itu bisa dikalikan berapa ton untuk pada tahun sebelumnya. Jadi penghitungannya biasanya pada tahun sebelumnya dari lahan tersebut keluar berapa, nilainya berapa ribu tele, dan di situ nanti akan dikalikan sesuai dengan perhitungan dari expert tersebut. Tentunya tidak semuanya mau dong ikut asuransi pertanian, belum mau mungkin ya, karena mereka tidak merasa, ada beberapa alasan yang membuat mereka merasa, wah saya belum butuh nih dengan asuransi pertanian, karena perlu teman-teman tahu, kebanyakan petani di Turki itu kan petani, meskipun petani skala kecil, mereka itu mengajukan pinjaman kepada bank untuk melakukan usaha taninya gitu. Jadi mereka itu untuk mendapatkan pinjaman tersebut mereka harus terdaftar dalam asuransi seperti itu, biar mereka ketika misal menghadapi menghadapi resiko mereka tidak rugi-rugi banget seperti itu. Tapi ada beberapa alasan yang saya dapatkan ketika saya interview petani. Jadi apa aja sih alasannya? Jadi yang pertama tuh mereka tidak merasa resiko yang mereka dapatkan tuh tidak di-cover. Jadi ada beberapa resiko, kan ada persyaratan resiko yang nanti di-cover dan tidak di-cover seperti itu. Terus tidak menemui resiko ketika beberapa tahun belakangan. Jadi saya nggak merasa butuh nih gitu, tapi tahu-tahu tiba-tiba ada verterna gitu kan, nggak tahu juga gitu. Sering-sering seperti itu. Jadi mereka tiba-tiba ada verterna ya tidak diasuransi. Mereka melakukan asuransi di tahun berikutnya ternyata tidak terjadi apa-apa, dan itu ya langkah pencegahan karena asuransi seperti itu. Terus mereka merasa preminya terlalu tinggi, dan itu terbukti dari tahun setelah inflasi preminya pasti semakin tinggi karena penurunan nilai mata uang ya, itu juga berpengaruh terhadap premi asuransi itu. Jadi mereka merasa subsidinya nggak cukup, negara lain aja bisa sampai 80-90%, kenapa Turki cuma 50%, seperti itu. Mereka mengkritisi itu tapi tidak pernah melaporkan ke pemerintah, cuma ya udahlah saya nggak ngambil asuransi seperti itu, karena tahu sendirilah orang Turki kan tidak suka dengan demo seperti itu. Terus mereka itu mempunyai negative experience dari neighbors. Jadi kayak kadang ada kerabat-kerabat yang sudah melakukan asuransi tapi ternyata tidak mendapatkan hasil positif gitu. Jadi misal sudah melaporkan ternyata klaimnya tidak memenuhi syarat kayak gitu. Bisa jadi karena mereka telat atau bisa jadi kerusakannya terlalu kecil jadi tidak memenuhi syarat untuk diklaim asuransi seperti itu. Dan other reason-nya ini mungkin menarik bagi sebagian orang karena mereka tuh mengatakan bahwa asuransi ini gunah ya gitu, gunah itu dosa ya gitu kalau bahasa Turkinya gitu. Ternyata mungkin ini dari beberapa diskusi yang saya lakukan dengan petani, lo kenapa gitu, karena mereka tuh prinsipnya jual beli gitu, masih memikirkannya prinsip jual beli. Jadi ketika mereka mau beli tapi mereka nggak dapat apa-apa, ya dosa dong gitu, pemerintah dapat untungnya aja dong, kita nggak dapat apa-apa, dan itu menurut mereka itu guna gitu. Mungkin dari teman-teman dari Ilahiyat tuh mungkin perlu ya gitu saran untuk mendakwahi petani gitu ya kali ya, Iya, untuk menarik itu. agar bisa sesuai gitu kayak gitu. Karena sebenarnya benefitnya tuh ada, cuma gimana cara pandangnya gitu. Terus ini agak melebar kali ya, tapi ini penting karena ini jadi pembahasan yang seksi di belahan dunia gitu. Maksudnya apakah asuransi pertanian itu penting untuk sebagai supporting tools untuk mencapai sustainable development goals. Jadi sustainable development goals ini kan
ada 17 indikator dan salah satunya tuh ada beberapa yang terkait ke sektor pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung seperti itu. Dan kenapa asuransi pertanian ini penting untuk membantu SDGs ini? Karena asuransi pertanian itu membantu melindungi petani dari ketidakpastian apa ya, kayak dampak-dampak finansial yang tidak terprediksi seperti itu. Dan itu asuransi pertanian seperti misal mereka menghadapi resiko yang tidak terprediksi, kemudian mereka bisa mendapatkan ganti rugi dan mereka bisa melakukan budidaya pertanian kembali di season berikutnya seperti itu. Dan apa ya, asuransi pertanian itu juga membantu membangun kesehatan finansial dan ketahanan finansial seperti itu, karena mereka ketika dapat ganti rugi, ketika mengalami resiko kan mereka tidak rugi sepenuhnya, mereka masih bisa punya modal untuk melakukan proses budidaya pertanian di season berikutnya seperti itu. Asuransi pertanian itu mempunyai peran penting untuk mensupport policy kebijakan-kebijakan pemerintah agar tepat sasaran. Asuransi pertanian juga membantu petani saat menghadapi kegagalan panen. Lalu pertanyaannya yang dari judul saya tadi, akankah asuransi pertanian jadi salah satu solusi? Jawabannya iya, terutama untuk apa ya, developing countries, jika kita membawa apa ya, manfaat dari asuransi pertanian itu ke petani skala kecil, karena kebanyakan developing countries itu ditopang oleh petani skala kecil. Jadi bagaimana caranya itu dengan mengembangkan National Insurance Scheme. Itu misalnya kayak di Jepang, mereka tuh basisnya koperasi. Jadi disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya. Mungkin di Indonesia juga bisa lebih cocok ketika kita menerapkannya dengan koperasi, sistem koperasi seperti itu. Tapi mungkin tidak cocok ketika di negara-negara yang lain seperti itu. Terus yang kedua adalah membuat produk yang bisa memproteksi lembaga-lembaga yang mengelola asuransi pertanian agar mereka bisa servis penuh ke petani seperti itu. Yang ketiga adalah industri mendukung untuk menginisiasi membuat riset yang bisa mensupport untuk memberi pemahaman kepada low income communities. Jadi mereka memberikan digital literasi mungkin atau supporting research agar membantu pemerintah untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran di sektor pertanian seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, education. Kenapa? Karena kebanyakan petani itu sumber daya manusianya masih rendah. Jadi pendidikan non formal itu sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan petani dan meningkatkan kepedulian petani terhadap pentingnya financial health gitu, financial resilience gitu. Jadi mereka tuh butuh untuk stabil di financial dulu untuk mengembangkan pertanian mereka agar lebih maju seperti itu. Jadi yang terakhir mungkin kesimpulannya itu asuransi pertanian itu alat gitu, tapi bagaimana implementasinya itu tergantung dari kita sebagai aktor yang bisa merubah wajah pertanian menjadi lebih baik gitu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya nanti kita mungkin bisa ngobrol di sesi diskusi ya. Saya kembalikan lagi ke Mas moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Diana. Menarik ya presentasinya tadi dan banyak sekali sih membuka wawasan kita, apalagi yang awam ya. Tidak saja terhadap dunia pertanian, tapi lebih spesifik ke dunia asuransi ya. Kalau teman-teman perhatikan judul yang memang kita angkat di diskusi ini yaitu asuransi pertanian Turki apa dan bagaimana ya. Ini memang dimaksudkan untuk sekedar memberikan pengantar sih. Karena kalau kita dibawa terlalu lebih dalam lagi ya malah kita yang awam yang tidak paham ya gitu. Tapi dari yang tadi disampaikan banyak poin-poin menarik ya, terutama karena memang ini juga seingat saya dan semua tawan saya, Kak Dian ini bahkan sejak masih semester awal sekali ya, belum nulis ya, kan sudah melakukan wawancara ya ke petani-petani itu dan tadi makanya beberapa datanya disampaikan kita bagaimana
Ya tidak usah di Indonesia saja, di Turki saja itu penerimaan terhadap asuransi juga cuma tadi belum ada persentasenya ya, yang sudah menerima berapa, yang belum berapa, Ada atau beda ya? dua dari 2,1 juta petani itu yang sudah mengajukan polis asuransi itu sekitar 2,5 juta di tahun 2021. Jadi berapa tadi? Sorry. Dari jumlah 2,1 juta petani yang mengajukan polis total polisnya tuh 2,5. Oke. Kenapa? Tadi saya jelasin Oke. kan kenapa polisnya itu lebih banyak daripada jumlah petaninya, karena polisnya itu Ya. macam-macam tadi, macam-macam seperti Iya, itu. benar. Oke. Apakah itu berarti maknanya kan tidak mungkin jumlah petani 2,1 kan? Jauh di atas itu kan? Nah, Yep. berarti 2,1 juta itu dari sekian berapa jumlah petani, berarti yang itu kan ada persentasenya juga gitu. Maksudnya tidak saja di Indonesia, di Turki juga masih ada usaha untuk ayo melek asuransi sehingga lebih prudent gitu kalau kerja. Kan bedanya mungkin ya modern dan tidak modern dalam konteks pertanian itu yang namanya kalau tidak modern dan tradisional itu kan yang namanya petani itu ya yang penting tanam terus hasil yang ditanam bisa dibeli orang karena orang juga butuh, ya udah yang penting aku besok bisa makan gitu. Tapi tidak mempertimbangkan sampai kalau besok gagal panen gimana dia bisa makan dan gimana masyarakat secara umum dalam sebuah negara bisa makan juga. Nggak nyampe situ. Negara butuh hadir dan butuh melakukan edukasi macam-macam kan untuk itu ya. Dan biar tetap sejahtera gitu. Itu yang apa namanya poin menarik. Dan yang lebih menarik lagi tadi kalau persepsinya petani di Turki apa ya sigorta gunah gitu ya, asuransi itu dosa gitu ya, karena kita nggak bisa kesampingkan ini masyarakat Turki apalagi masyarakat di pedesaan itu ya religius gitu, masih sangat memegang nilai keagamaan yang punya pandangan yang khusus terhadap beberapa instrumen ekonomi gitu ya. Oke, menarik sekali lagi. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini maksimal sekali mungkin sampai jam 5 waktu Turki ya, jam 9 waktu Indonesia. Nggak apa ya, Kak Diana ya. Tapi sebelum kita masuk ke tanya jawabnya, saya request untuk kita foto bareng dulu. Biasanya nanti semakin akhir makin banyak yang berkurang. Iya. Berubah ya. Teman-teman kalau memungkinkan buka kamera biar kita bisa foto dulu untuk dokumentasi. Mungkin 3 menitan ke depan. Waduh. Ada lagi? Oke. Waduh, Rohman di perjalanan. Yang lain ada lagi yang masih bisa buka? Mas Bagas bisa minta tolong? Siap. Caesar juga, wah, makasih. Ane bisa ini, kamu? Oke. Hitung ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir ya 3 kali ya. 1, 2, 3. Biar ada jempolnya lah ya. Oke. Balik lagi, mungkin sambil teman-teman mempersiapkan diri untuk bertanya ya. Saya mulai dengan satu pertanyaan dulu mungkin ke Kak Diana terkait dengan bisa nggak kita melakukan komparasi ya antara Indonesia dengan Turki dalam konteks asuransi pertanian. Tadi sudah disampaikan kalau Indonesia juga sudah ada. Kemudian dari yang Kak Diana saksikan di Turki praktek asuransi pertaniannya, mana yang kira-kira bisa diambil buat jadi solusi barangkali bagi permasalahan di Indonesia. Gitu kali ya, mungkin untuk mulai. Oke, saya Global aja nggak apa jawab. Ya. Jadi komparasi ya. Kalau misal komparasi mungkin akan sangat
berbeda jauh ya, karena jomplang sekali karena di Indonesia masih baru prototipe dan baru pelaksanaannya benar-benar masih prototipe, masih pelaksanaannya masih sangat-sangat terbatas di beberapa wilayah gitu, dan masih terbatas di satu produk aja, di satu produk pangan, padi aja seperti itu. Tapi di Turki itu sudah sangat gilish gitu, jadi dia sudah tidak hanya produk pertanian tapi juga merambah ke peternakan seperti itu. Dan karakteristiknya mungkin beda. Jadi petani-petani di Turki itu skalanya besar, mereka tidak berpikir subsisten. Jadi kayak subsisten tuh benar tadi yang dijelaskan Mas Usama. Jadi petani hanya mikir bagaimana mereka bisa makan seperti itu, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti itu. Tapi di Turki itu sudah mereka harus jual seperti itu karena itu menjadi mata pencaharian utama gitu. Dan secara kultur juga berbeda. Di Indonesia kita punya kultur yang malu untuk jadi petani, pemudanya malu untuk jadi petani. Tapi kalau misal teman-teman mungkin randomly datang ke Fakultas Pertanian dan masuk ke kelas-kelas Fakultas Pertanian, teman-teman akan melihat bahwa mereka tuh pride, mereka tuh bangga sekali. Saya itu masuk Fakultas Pertanian, saya akan jadi petani seperti itu. Bapak saya petani gitu, dan saya tahu kok cara mengelola ini gitu, dan saya pernah mewawancarai mahasiswanya juga, jadi mahasiswa lulusan pertanian dan dia langsung terjun jadi petani, dan itu benar-benar mereka pride dengan penuh kebanggaan bahwa saya petani seperti itu, dan itu yang membuat karakteristiknya sangat-sangat berbeda antara petani di Indonesia dan petani di Turki. Di Turki sudah mulai lebih kualitas sumber daya manusianya sudah mulai lebih baik seperti itu, karena banyak sekali yang sudah teredukasi sampai minimal jenjang S1 seperti itu. Tapi bukan berarti semuanya juga kayak high educated itu, tetap banyak. Saya bertemu dengan interview petani-petani yang lulusan SD ya sama seperti di Indonesia, yang mereka sangat-sangat apatis gitu, sangat-sangat skeptis dengan dunia luar seperti itu. Ya udah saya nanam, saya jual, selesai seperti itu. Dan apa ya yang bisa diterapkan di Indonesia, bisa diadopsi di Indonesia adalah mereka sangat bagus sekali dalam penghimpunan data seperti itu, karena mereka sendiri sudah punya e-government gitu. E-Devlet itu sangat terobosan yang sangat bagus gitu. Di Indonesia sendiri nggak usah bilang setiap kementerian gitu, setiap dirjen aja mereka punya aplikasi gitu, dan aplikasi itu tidak saling terhubung gitu, dan itu sangat menyulitkan kita ketika kita ingin integrasi data seperti itu. Dan itu bisa ketika kita misal sudah punya kait sisteming untuk farmer, jadi untuk petani, mungkin itu akan memudahkan petani, tidak hanya untuk mengintegrasikan data-data yang mereka miliki, tapi juga untuk memfollow up ketika ada miss di dalam usaha tani mereka seperti itu. Dan sistem itu yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Jadi pengelolaan pendataan petani seperti itu. Dan mungkin kalau misal di Indonesia sendiri kan saat ini pelaksanaannya juga pemerintah menggait Jasindo namanya. Jadi lembaga asuransi juga, dan mereka yang mengelola asuransi pertanian itu. Dan kalau kita lihat itu similar banget ya, kayak mirip sekali sistemnya seperti itu. Hanya saja pendataannya itu masih sangat berantakan seperti itu. Makanya itu belum bisa maksimal di Indonesia, meskipun sudah digalakkan sejak tahun 2016 sampai saat ini 2022, berarti berapa tahun? 6 tahun belum ada perkembangan yang berarti, bahkan belum ada pertambahan produk lainnya yang diasuransikan. Padahal kayak kalau misal kita lihat perkebunan kita sangat bagus seperti itu, tapi belum diasuransikan seperti itu. Dan itu membuat kita harus aware gitu. Jadi kami yang di sektor pertanian, mungkin saya sendiri tidak terjun secara langsung ya, saya hanya support kebijakan-kebijakan. Jadi kebijakan yang pemerintah saya mungkin bisanya mengkritisi karena saya sebagai peneliti kayak gitu. Jadi saya hanya bisa memberikan saran-saran tertentu kepada pemerintah seperti itu. Jadi untuk perkembangannya, karena saat ini digitalisasi itu sudah sangat bagus seperti itu. Jadi akan mempermudah kait sisteminya, jadi mempermudah pendataannya itu, dan itu sangat bagus ketika diadopsi dari Turki di Indonesia kayak gitu. Jadi integrasi data itu sangat penting seperti itu. Untuk subsidi preminya kita sudah lebih baik karena kita 80% ya coverage-nya, sedangkan dari Turki masih 50% kayak gitu. Tapi itu pun
Oke, kalau preminya mereka tidak khawatir dengan itu, masyarakat tidak khawatir. Tapi yang belum maksimal di Indonesia dari jurnal-jurnal yang saya baca adalah mekanisme klaim asuransi. Jadi Oke. kalau di Turki Ya. tadi kan sudah jelas ya, kurang dari 15 hari sudah harus dilaporkan dan sudah harus sampai pusat, sudah mendatangkan expert untuk meminimalisir hilangnya bukti dari asuransi yang diklaim itu, kayak gitu. Sedangkan di Indonesia belum tertata sampai segitunya, sehingga akan sangat sulit untuk mendeteksi apakah ini masuk ke dalam asuransi apa ya, kayak kejadian yang bisa diasuransikan atau tidak, seperti itu. Dan itu sangat bagus misal ada pola mekanisme untuk klaim yang bisa sistematis seperti itu. Jadi itu sepertinya, Mas. Dan apa ya, kalau misal saya boleh saran, mungkin produknya selain padi gitu ya, kita kan punya banyak perkebunan ya. Saya kurang paham sih apakah perkebunan mereka juga sudah punya sendiri, mungkin bekerja sama dengan perusahaan swasta, mungkin mereka nggak mungkin lah mereka tidak diasuransikan, karena memang perkebunan itu apa ya, besar gitu kan, biaya produksinya besar, outputnya juga besar. Jadi mungkin mereka sudah punya kesepakatan tersendiri. Tapi so far yang saya ketahui itu belum ada nih program dari pemerintah untuk mengcover itu, meskipun pemerintah itu udah punya lembaga keuangan yang mensupport pertanian, itu namanya BRI Agro. Ada juga beberapa BNI Agro gitu-gitu, tapi yang sudah besar itu BRI Agro gitu. Dan pemerintah juga sudah punya namanya kartu tani. Saya juga punya kebetulan. Jadi kita itu terintegrasi dengan bank seperti itu. Jadi selain itu untuk mengambil subsidi, tapi juga untuk mendata kita sebagai petani yang mempunyai lahan seperti itu. Dan sayangnya itu tidak diaplikasikan untuk asuransi ini. Jadi kayak kalau di Turki kan jelas tuh, jadi syarat kalau misalnya mau ngambil pinjaman, syaratnya kamu harus punya asuransi nih. Kalau di Indonesia sangat jarang ya kayaknya petani, karena petani gurem di Indonesia, petani yang subsisten yang cuma mikir ya udah buat makan aja kayak gitu, sangat jarang yang mereka ngambil pinjaman untuk melakukan usaha taninya itu. Jadi mungkin akan saya rasa kalau untuk sistem di Turki ini kan mirip ya kayak di Indonesia, itu kurang efektif sih. Saya lebih cenderung Indonesia tuh bagusnya ini persepsi saya sendiri ya, sepemahaman saya. Jadi Indonesia tuh, karena Indonesia tuh punya banyak sekali koperasi gitu, mereka sangat dibangun oleh koperasi gitu, akan lebih baik jika sistemnya seperti di Jepang yang mereka dari petani untuk petani dan dikelola oleh petani seperti itu. Jadi ketika itu dari koperasi, dananya dihimpun oleh koperasi sendiri dan disalurkan oleh koperasi, itu akan lebih efektif seperti itu. Soalnya karena ketika kita berusaha untuk melakukan komparasi, itu kan tidak maknanya kita ngambil semua ya. Setiap bangsa, setiap masyarakat itu kan punya karakteristiknya sendiri yang itu dibangun sama banyak sekali faktor ya, terutama faktor ya iklim, cuaca yang nanti membentuk kepribadian orang gitu ya. Kita punya nilai gotong royong dan sebagainya. Cuma karena nilai juga berubah, ya nilai-nilai yang dulu kita harusnya bisa nopang banyak hal dalam diri kita ya nggak berlaku lagi. Itu yang masalah yang kita hadapi. Tapi barangkali teman-teman juga ada yang mau mengutarakan pertanyaan, boleh sekali. Anda boleh nggak, Bang? Komen atau apapun juga boleh banget. Bagas, silakan. Yes. Ya, assalamualaikum. Salam kenal buat Mbak Siti ya. Aku jujur baru pertama kali nih ikutin seminar temanya tentang ini ya, tentang pertanian gitu. Tapi sejauh ini ada pertanyaan juga ya, karena ya mungkin pertanyaan aku tepat gitu ya. Jadi aku selalu ini Kak, ini manggil Kak Siti berarti ya? Diana. Kak Diana, Mbak Diana. Apa ada selalu bertanya-tanya gitu, kalau kita belanja buah di Turki gitu, buah lokal gitu ya, kayak anggur, erik, itu dengan ya kalau misalkan rupiah tuh 10.000 rupiah mungkin ya, 10.000 rupiah kita udah bisa beli 1 kilo buah gitu. Beda kalau di anggur ya. Iya, di Indonesia kita kalau anggur mahal karena memang buah ekspor ya. Kalau kayak mangga itu kan
buah lokal ya, apa namanya, itu sampai 20-30 ribu 1 kilo dan cuma dapat 3 biji doang gitu. Jadi untuk sehat di Indonesia itu mahal gitu. Nah pertanyaannya, asuransi petani ini di Turki sendiri, apakah ada pengaruh dampak terhadap harga-harga buah buah tuh produk tani juga berarti ya Mbak Diana ya? Iya. Terhadap produk buah atau sayuran yang ada di Turki atau memang enggak gitu? Karena ya tadi mungkin ya agak miris aja gitu. Kalau pulang ke Indonesia pengen beli buah-buahan itu sedikit curhat aja gitu. Cuma beli 1 pepaya sama 1 kilo apel itu 60.000 habis gitu. Sekitar 70 TL berarti kan beli buah cuma 2 kilo buah. Kalau di sini kan kita 70.000 udah bisa berapa plastik tuh gitu buah. Itu mungkin Mbak Diana pertanyaannya. Makasih banyak Bagas. Kita tambah satu lagi ya. Tadi kayaknya Fahri angkat tangan juga. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti atas presentasinya dan membagikan banyak insight ya. Tapi gini Mbak, kita itu sering banget untuk mendapatkan kabar ya kurang mengenakan lah dari teman-teman dari para petani kita di Indonesia, terutama kalau sudah masa musim panen. Makanya mungkin kekhawatiran mereka ini bukan hanya di masa menuainya, menanamnya, tapi juga ketika masa tuai dari masa panen dari pertanian tersebut, kekhawatiran lain muncul. Apakah hasil dari pertanian itu bisa diserap oleh pasar atau enggak? Karena banyak banget kan berita-berita banyak petani yang buang hasil panen di Lampung, di Aceh dan lain sebagainya, buang tomat di jalan, atau bahkan petani bawang sampai bertahan di kantor Bulog yang harusnya menyerap hasil pertanian, tapi justru tidak ada kejelasan. Atau bahkan petani padi yang mungkin putus asa karena ketika panen raya tiba justru ada indikasi pemerintah pengen impor beras sehingga harganya menjadi murah dan hancur. Nah di sini kan ini mungkin ada beberapa insight. Makanya mungkin sangat penting juga tadi digitalisasi market, terutama bagi para petani ini sangat penting juga karena untuk menghilangkan border, untuk menghilangkan rintangan dari petani langsung bisa ke konsumen sehingga barang-barang pertanian ini bisa diserap secara langsung. Tetapi apakah ada indikasi memang pemerintah ini belum bisa menyinkronkan beberapa kebijakan seperti seumpamanya kita sudah memberikan asuransi pertanian nih. Kita ingin petani-petani kita nggak ada yang gagal panen ataupun gagal panen kita cover. Tapi setelah hasil panennya tiba kenapa hasil panen itu tidak bisa diserap oleh pemerintah kita di Indonesia? Mungkin Mbak Siti udah ada kajian tentang itu dan kita pengen tahu kira-kira kebijakan apa sih yang dianut oleh pemerintah kita. Kenapa ada kebijakan yang kontradiksi seperti itu? Terima kasih Mbak Siti. Saya jawab dari Mas Muhammad Bagas Maulana dulu kali ya. Jadi apakah asuransi berpengaruh terhadap harga? Gini, jadi asuransi pertanian ini kan tujuannya untuk meminimalisir risiko gitu. Jadi untuk meminimalisir petani agar mereka tuh nggak rugi-rugi banget seperti itu. Tapi untuk produk itu kan tergantung gini. Untuk produk pangan sebenarnya dari hampir semua negara itu mereka punya standar harga seperti itu. Jadi mereka menerapkan standar harga produk-produk pangan pokok seperti itu. Dan mungkin untuk buah-buahan ini di Indonesia itu tidak termasuk tidak ada standar harga pangan, tidak ada standar harga pokoknya gitu, nggak ada standar harga, tidak termasuk dalam pangan pokok seperti itu, makanya tidak ada standar harga. Kenapa di Indonesia beli apel dan beli pepaya aja utuh udah 70.000? Karena apel itu impor Mas, apel tidak diproduksi tidak banyak apel yang mungkin di supermarket itu tidak diproduksi di Indonesia gitu. Di Indonesia tuh apelnya asam. Kalau Mas tahu, jadi ada apel hijau yang kecil, apel malang gitu ya. Tapi itu tidak masuk ke dalam standar supermarket seperti itu. Jadi mereka langsung mengolahnya untuk produk apel di Indonesia itu langsung diolah menjadi sari apel gitu. Jadi saya dulu pernah kerja lapangan pas S1 itu di
Malang. Jadi saya melihat prosesnya bagaimana apel-apel itu tidak laku di pasaran. Kalau Masnya mungkin tahu, mungkin akan kaget ya, apel di supermarket tuh bisa sampai 70.000, 80.000 per kilo kayak gitu. Tapi tahu nggak sih ternyata apel Malang dari produsen itu 2.500. Apel Malang di Malang itu 2.500. Tapi karena dia tidak bisa diterima oleh konsumen karena baik karena quality atau bentuknya gitu, jadi kayak karena terlalu kecil kayak gitu, mereka tidak merasa oh ini bukan kualitas yang bagus, padahal itu the best quality-nya mereka karena memang jenisnya seperti itu. Jadi mereka mengalihkan itu menjadi apa ya, ke industri seperti itu, jadi sari apel gitu untuk meningkatkan value-nya seperti itu. Dan apakah asuransi jika diterapkan di Turki? Iya, jawabannya iya. Di Turki bisa mempengaruhi harga karena ketika misal kegagalan buah, contohnya di tahun 2021 kalau teman-teman pas di Turki ya, itu di spring season itu tiba-tiba ada salju, kemudian sakuranya itu yang lagi mekar kuncup semua, langsung ini semua mati semua kan, nggak jadi ada buah ceri kan. Saya di tahun terakhir di Turki nggak bisa makan buah ceri karena nggak ada kayak gitu. Dan itu akan membuat petani ceri itu nggak bisa balik modal kalau nggak ada asuransi. Mereka nggak bisa dong melakukan proses-proses untuk agar ceri itu bisa tumbuh kembali kayak gitu. Jadi mereka itu mendapatkan preminya asuransinya itu untuk melakukan budidaya kembali. Jadi mereka yang kayak tadi asuransi pertanian itu memproteksi memproteksi petani dari financial shock tadi. Jadi ganti rugi itu tadi bisa digunakan untuk membangun kembali usaha mereka yang mati di tahun sebelumnya seperti itu. Itu tentunya akan menekan membuat kestabilan harga itu tetap terjamin karena inputnya itu tetap sama seperti itu. Kalau di Indonesia sayangnya belum ada kan, asuransi masih terbatas di padi gitu. Mungkin ketika nanti Indonesia petani buah-buahan tuh skalanya masih sangat kecil kayak gitu, belum banyak. Misal pun ada kayak di Malang itu mereka langsung lari ke industri seperti itu dan tidak dipasarkan seperti itu. Tapi untuk sayuran, kalau sayuran itu saya memprediksinya akan sangat bagus ketika nanti diasuransikan, karena ketika diasuransikan biaya produksinya ketika ada yang gagal itu gimana ya? Jadi asuransi itu tidak akan menyebabkan petani bangkrut kayak gitu. Terus tadi terkait sama kayaknya pertanyaan dari Mas Fahri ya yang ketika musim panen raya tiba gitu. Jadi harganya tidak masuk akal gitu. Jadi gini Mas, mungkin ini beyond agricultural insurance gitu ya. Karena agricultural insurance itu tidak bisa mengcover semuanya, dia hanya mengcover ketika terjadi resiko seperti itu. Jadi di luar itu gini, ketika panen raya tiba, kenapa sih di Indonesia itu selalu terjadi berulang-ulang gitu? Ketika panen raya tiba, harga selalu turun, petani membuang-buang, tidak bisa balik modal segala macam seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena belum adanya integrasi data gitu. Jadi gini, kalau di Turki itu mereka ada mereka ada data tahunan yang karena Cikayet Sistemi itu mereka menginput semua data. Jadi di daerah A dengan karakteristik iklim A, nanti mereka akan nanam ini. Ada suggestion dari ada apa ya, kayak ada saran dari pemerintah, kamu baiknya nanam ini, kamu baiknya nanam itu, kamu baiknya nanam itu. Jadi daerah itu tidak akan bersamaan panennya gitu. Jadi ada pengelolaan itu, dan mungkin kalau Mas Fahri pengen lihat itu ada kok laporannya itu di FAO. Itu untuk brief negara Turki, itu ada pengenalan negara Turki secara singkat. Itu mereka ada data seasonnya itu nanamnya apa aja, dan itu setiap tahun berubah karena disesuaikan dengan iklim forecast perakiraan iklim yang akan terjadi di wilayah itu pada musim itu seperti itu. Jadi mereka sudah ada integrasi data itu sehingga mereka tidak akan terjadi
kayak panen raya atau kelebihan produk itu juga mereka akan langsung ekspor gitu, karena banyak produk mereka karena sudah diprediksi akan segini nih produksinya seperti itu, ini kelebihan, jadi nanti akan disalurkan untuk kualitas tertentu akan disalurkan untuk jadi produk ekspor seperti itu. Atau mereka juga, Turki kan untuk processingnya sangat bagus ya, mereka produk olahannya itu sudah sangat bagus, sehingga untuk produk yang tidak bisa dijual secara fresh mereka akan olah dan mereka juga bisa lakukan itu menjadi produk ekspor. Dan di Indonesia itu ya kekurangannya adalah belum ada integrasi data. Jadi ini merupakan isu yang jadi saya sempat mengikuti seminar jadi dibuat oleh Bappenas dan bekerja sama dengan lembaga kajian sosial ekonomi pertanian itu, mereka itu mengatakan bahwa di Indonesia kekurangannya apa sih gitu. Gimana kita mau berubah ketika kita tidak punya data seperti itu? Swasta tidak akan bisa masuk ketika Indonesia itu nggak punya data seperti itu, dan itu benar-benar terjadi. Gimana swasta mau invest kalau buktinya aja nggak ada? Kamu bilang petani rugi, dari mana ruginya? Nggak ada kan? Kayak gitu. Jadi di Indonesia itu kekurangannya adalah big data. Kita nggak punya big data. Dan ini sedang diinisiasikan oleh pemerintah seperti itu. Jadi pemerintah sedang on the way. Saya tidak tahu berapa tahun lagi. Jadi dalam Repelita yang 5 tahunan itu pemerintah akan membuat semacam dalam EDFLAB seperti itu. Jadi dan di situ itu pangkalan datanya itu akan sangat terintegrasi persis seperti di Turki, cuma disesuaikan dengan karakteristik di Indonesia. Dan di Kementerian Pertanian itu juga sudah mulai menginisiasikan itu One Data itu namanya. Jadi mereka itu integrated data untuk nanti bisa forecast, bisa memprediksi kira-kira biar nggak FOMO gini. Orang Indonesia itu kan FOMO ya. Kalau teman-teman tahu kan, jadi misalnya, musim pisang sisir atau pisang apalah yang kecil-kecil itu, tiba-tiba semuanya nanam itu semua. Wah, pepaya California semuanya nanam itu semua. Dan itu akan menyebabkan produksinya jadi melimpah. Nah, ketika Harganya melimpah, jadi turun ya. harganya jadi turun, dan itu fungsinya big data, fungsinya penghimpunan data dan penyelarasan data itu akan memberikan, seperti di Turki, akan memberikan prediksi-prediksi bahwa wilayah ini cocoknya ini biar nggak gagal panen, untuk mengurangi dampak-dampak resiko itu dengan cara seperti itu. Dan sayangnya hal seperti ini nggak bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek seperti itu. Ini mungkin bisa memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk bisa merubah itu, karena nggak bisa dipungkiri petani kita sudah tua, sudah berumur, dan untuk menyerap new knowledge gitu, pengetahuan baru itu butuh waktu seperti itu. Sedangkan kita sendiri sangat kekurangan penyuluh pertanian seperti itu. Di samping dari dana juga sumber daya manusianya itu kurang seperti itu. Jadi yang dibutuhkan pertama adalah mungkin tidak hanya kebijakan. Kalau saya akui kebijakan inisiasi dari pemerintah tuh udah bagus gitu. Cuma pelaksanaannya itu yang kalau kata saya tuh nggak tepat sasaran kayak gitu. Saya nggak bisa menjudge di sebelah mana salahnya, tapi itu kenyataannya, dan dari Bappenas pun mengakui bahwa mereka itu ada miss di situ. Jadi mereka sedang berusaha memperbaiki itu. Terus digitalisasi market, betul, digitalisasi market itu sangat bagus untuk memangkas supply ini ya. Jadi kayak rantai pasok itu kan gini, kalau saya dulu pelajari, mungkin ini agak jahat ya, pengepul dan seterusnya itu dalam tanda kutip penjahat pasar. Kenapa? Karena mereka tidak lelah, mereka hanya mengepul terus nanti mendistribusikan, tapi mereka untungnya paling banyak. Dan itu rantai pasarnya panjang gitu, dari petani, misal dari petani terus sampai sana tuh ada bisa 5 rantai seperti itu, dan di situ sangat tidak efektif gitu. Selain resikonya tinggi, terus produknya juga kualitasnya sudah menurun seperti itu. Dan digitalisasi market ini sangat bagus. Ada Tanihub, ada Tanihub, terus sekarang juga Tokopedia, Shopee, segala macam, mereka juga menyiapkan produk-produk fresh kayak gitu. Itu sangat bagus untuk menghubungkan petani langsung ke konsumen, sehingga
nilai jual petani akan lebih meningkat. Tapi di satu sisi ada yang harus ditingkatkan, kualitas petani gitu. Kualitas produk bukan petani. Petani kan butuh pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya. Tapi untuk kualitas produk itu kita harus akui bahwa padi, salah satunya padi, cara pengeringan padi di Indonesia tuh masih sangat-sangat tradisional gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui, beras kita itu surplus teman-teman. Jadi kita tuh nggak kekurangan beras gitu. Tapi kenapa kita masih impor? Pertanyaannya itu. Karena beras kita tidak masuk ke dalam kualitas yang diminta oleh pelanggan dengan middle up. Jadi kayak dari menengah ke atas. Itu produk beras kita tuh tidak bisa memenuhi. Karena cacat, rusak, segala macam, warnanya tidak cantik, dan itu bisa terpenuhi dari produk impor. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali restoran-restoran dari luar negeri di Indonesia itu mereka tidak mau menggunakan beras Indonesia. Mereka maunya beras-beras dari negara mereka sendiri. Selain untuk menguntungkan negara mereka, juga itu merupakan, ya itu ada kerjasama ekonomi antar negara, sehingga Indonesia tetap impor beras itu sendiri, seperti itu. Dan begitu juga untuk beberapa produk lainnya. Jadi pertanian tuh ya kompleks ya, kompleks. Terus kita juga saya juga nggak bisa bilang bahwa bersih di dalamnya gitu. Mungkin teman-teman udah rahasia umum lah gimana gitu. Jadi akan sangat sulit kita untuk mencapai kestabilan kalau kita tidak satu visi seperti itu. Mungkin yang pertama perlu dilakukan yaitu integrasi data itu. Integrasi data, nggak usah lah aplikasi itu macam-macam gitu. Satu aplikasi aja. Masa antar dirjen aja aplikasinya bisa macam-macam gitu. Gimana mau terintegrasi kalau mereka tuh gontok-gontokan kayak gitu. Gontok-gontokan aplikasi saya yang lebih bagus, aplikasi saya yang lebih bagus kayak gitu. Jadi butuhlah kerjasama. Makanya tadi saya bilang asuransi pertanian itu hanya alat gitu. Implementasinya gimana? Ya tergantung kita sebagai aktor gitu, sebagai aktor pelaksananya mau seperti apa, seperti itu. Mungkin itu Mas, semoga bisa menjawab ya. Kalau belum mungkin bisa didiskusikan kembali. Oke. Terima kasih Mbak. Karena khawatir juga kan kita selama ini suuzon aja sama pemerintah. Kenapa sih impornya tuh pas musim panen gitu loh. Yang mana ya kayak momentum aja untuk supaya tidak bisa meningkatkan harga beras yang memang harusnya petani itu bisa dikasih harga mahal lah. Karena kita tahu produk menanam beras mulai dari benih sampai nunggu panen itu kan sangat lama. Makanya ternyata memang perlu banyak hal yang dibenahi, termasuk dari akar rumputnya juga. Kita sebagai petani-petani juga mungkin ya harus memenuhi standar supaya bisa masuk ke pasar seperti itu. Terima kasih insight-nya Mbak. Ya, ini kita dapat jauh lebih luas dan dalam daripada asuransi pertanian ya. Ya, itu sih yang kita harapkan memang. Barangkali masih tinggal 5 menit sih sebenarnya, tapi mungkin 1-2 masih nggak apa-apa kali ya. Ini barangkali kalau masih ada. Karena isunya bisa meluas nih tadi ke berbagai macam hal yang saya rasa penting sekali sih untuk kita pahami, terlepas dari bidang studi yang kita tekuni ya. Ada yang mau, dan nggak harus tanya ya, sharing juga boleh, komen juga boleh. Ya. Mungkin ada yang keluarganya petani, boleh sharing. Bagas lagi, mau silakan. Enggak sih, aku bukan nanya kayak nekenin aja gitu. Memang sedina di Indonesia tadi ya, kayak untuk sehat itu memang mahal gitu. Jadi memang kalau memang apel sendiri kan memang buah impor ya. Tapi buah-buah lokal yang ada di Indonesia sendiri gitu, itu mahal banget gitu Mbak Diana. Maksudnya memang nggak semurah yang di Turki gitu. Tadi kan kayak mangga aja tuh kayak musimnya aja susah gitu. Kemarin soalnya ini ada teman Turki juga gitu. Dia minta waktu aku pulang ke Indonesia, minta dibeliin manggis gitu ya. Akhirnya aku beli tuh di jalan gitu ya. Tanya 1 kilo manggis itu ternyata 30.000 gitu. Ya sekarang udah 40 tele gitu. Itu kan padahal buah lokal kita gitu. Anggur aja tuh kalau 40 tele udah dapat
kresek seberapa banyak gitu kan, anggur sini, Ya. erik kayak gitu. Iya. Mungkin Oke, saya nanggepin ya. silakan. Jadi gimana ya? Itu juga sama ya keresahan saya gitu. Kenapa kok buah di Indonesia nggak buah lah, produk pertanian itu mahal sekali gitu. Karena gini, tadi yang saya sebutkan gitu, rantai pasarnya terlalu panjang gitu. Iya. Dari petani tuh benar kata Mas Fahri Alkafi itu, benar kayak dari petani itu kecil banget. Dan itu beneran sekecil itu, tapi di tengah-tengah itu ada rantai yang sangat-sangat mengambil keuntungan sebanyak itu untuk menutupi dengan dalih menutupi resiko sehingga mereka mengambil keuntungan sebesar itu gitu. Misal manggis dari petani itu bisa aja cuma 5.000 per kilo, tapi sampai ke konsumen sampai 30.000 dan itu pun kualitas di pinggir jalan yang tidak masuk supermarket bisa hampir 2 kali lipatnya harganya kayak gitu. Dan sayangnya adalah petani di Indonesia selain padi dan perkebunan gitu, petani buah itu masih skalanya sangat kecil, sehingga biaya inputnya tinggi, mereka tidak bisa menjual dengan harga yang bagus, terus jadi prosesinya juga kayak budidayanya itu seadanya gitu. Jadi mereka belum maksimal, nggak kayak di Turki, mereka punya apa ya, kayak mereka punya tahapan bagaimana budidaya pertanian yang baik gitu. Di Indonesia ada, tapi itu sangat-sangat general dan tidak bisa diaplikasikan case by case kayak gitu. Dan sayangnya di Indonesia tuh kita kekurangan penyuluh untuk itu sesuai dengan karakteristik lingkungan. Makanya di buku yang PPI Dunia itu saya mention bahwa kita perlu penyuluh yang fokus terhadap karakteristik masing-masing wilayah. Jadi wilayah itu tuh bagusnya tanaman apa, dikembangkan, skalanya besar, dihimpun, disatukan di koperasi, bisa langsung disalurkan ke dengan digitalisasi market itu tadi bisa langsung ke konsumen dan harganya itu bisa lebih murah seperti itu. Dan itu sangat-sangat bagus kayak gitu. Jadi sayangnya kalau sekarang digitalisasi market itu gimana ya, bisa jadi dua mata pisau sih, satunya itu bisa jadi bagus, satunya jelek gitu. Bagusnya adalah di market yang sekarang kayak Tani Hub gitu mereka benar-benar produk yang bagus yang dijual kayak gitu, jadi sortasinya akan lebih tinggi kayak gitu, maka karena sortasinya lebih tinggi, produk yang dibuang akan lebih banyak, harganya pun lebih tinggi kayak gitu. Jadi sama aja hitungannya, tapi kualitasnya sudah bagus seperti itu. Dan kita butuh mengedukasi petani dengan untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus seperti itu, agar dijualnya itu bisa sesuai harga dan sesuai juga kualitasnya kayak gitu. Di Turki dulu saya baru datang apa ya, apel tuh cuma 2,5 tele per kilo atau 3,5 tele kayak gitu. Sedangkan saya terkaget-kaget lah, buah di Indonesia tuh sekilonya bisa lebih dari 10.000 kayak gitu-gitu, nggak mungkin kayak semurah ini kayak gitu. Saya juga bertanya-tanya itu, ternyata rantai pasarnya itu yang diefisienkan di Turki. Jadi biaya pemasaran, biaya distribusinya itu dipangkas sedemikian rupa sehingga karena mereka skala besar ya, petaninya tuh skala besar, sehingga biaya distribusinya bisa sangat kecil jika dibagi per kilonya kayak gitu. Jadinya mereka bisa memangkas harga itu. Dan awareness-nya masyarakat terhadap buah-buahan juga sudah sangat tinggi kayak gitu. Jadi mereka memang butuh buah gitu. Sedangkan di Indonesia kan buah itu suplemen ya, masih untuk low income itu mereka benar-benar suplemen, kayak saya makan buah ya kalau ada kelebihan uang kayak gitu, nggak setiap hari. Dan itu iya kan, jadi makanya di situ awareness-nya kita perlu ditingkatin, gimana sih bahwa buah ini penting, tapi juga pemerintah perlu memberikan solusi kayak gitu, gimana caranya memangkas rantai pasar ini biar harganya bisa lebih stabil seperti itu. Dan saya mengakui itu kayak sesusah itu di Indonesia kok harga pangan pokok kok bisa semahal itu kayak gitu. Sedangkan dari petani kalau kita dengar mau nangis lah gitu, miris banget kok bisa harganya seperti itu, karena ada kalau dari dosen saya dulu ya itu ada penjahat pasar yang bergerak di proses distribusi pangan itu kayak gitu. Oke, kita sampai di ujung acara ya, barangkali 1, 2, 3 kalimat terakhir dari Kak Diana untuk mengakhiri acara ini sebelum kita benar-benar tutup. Ya, pesan atau apapun lah. Mungkin ini beyond di luar asuransi pertanian ya, karena asuransi pertanian saya rasa di Indonesia masih sangat jauh lah stepnya kayak gitu. Tapi gini, pertanian itu adalah dasar untuk kita hidup gitu. Kita itu nggak bisa hidup tanpa makanan gitu.
kalau kita nggak aware terhadap pertanian, kalau kita nggak bangga dengan petani kita, lalu bagaimana nasib Indonesia ke depannya gitu. Itu aja sih, bisa biar jadi reminder buat teman-teman bahwa kita harus bangga ada petani di Indonesia kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Diana. Apa yang disampaikan Kak Diana tadi itu yang menjadi concern kita ya. Meskipun ini di Rumel ini nggak ada yang pertanian ya setahu kita ya. Cuma Nggak apa-apa, kita kan sharing. Iya ya. Cuma memang kita mengetahui bahwa pertanian itu sebegitu pentingnya gitu. Jadi harus kita harus utamakan lah diskusinya atau perhatian kita lah. Karena tadi betapa kompleks masalah dan asuransi pertanian ini hanya satu dari sekian banyak instrumen dan alat tadi ya yang bisa kita gunakan untuk menyejahterakan para petani kita dan juga berarti menyejahterakan masyarakat kita sebelum kita nggarap perkara-perkara lain yang lebih sekunder dan tersier gitu ya. Dan sebenarnya momen Umran Talk episode ketiga ini juga mau kita pakai sebagai momentum juga untuk merilis ya salah satu program kita yang terbaru juga ya. Semoga hari ini atau besok akan segera dipublish di media sosial kita bahwa kita akan bikin proyek nulis ya. Tapi nulisnya ini simple aja. Bagaimana buku yang insya Allah akan segera kita terbitkan juga akhir bulan ini, Jejak Peradaban Wakaf ya. Yang sejak setahun yang lalu kita sudah susun tapi ya baru jadi akhir-akhir ini jilid pertamanya. Akan disusul satu buku insya Allah judulnya nanti Inspirasi Kedermawanan Generasi Penerus Ottoman. Nah, kira-kira gitu ya. Kerjasama Rumeli Education Center dengan Forum Lingkar Pena Turki, kita berusaha untuk bareng-bareng nulis ya pengalaman masing-masing kita pernah nggak dibantu atau merasakan kebaikan dan kedermawanan dari masyarakat Turki. Bukan terbasis sesimpel itu gitu. Ya pernah di tramway dibantu orang atau ketemu di jalan orang nggak dikenal tiba-tiba dibantu. Nah yang gitu-gitu tuh bisa dituliskan dalam 1, 2, 3 halamanan A4. Kemudian nanti karena sesimpel itu ya ada hadiahnya juga tapi simpel juga. Juara satunya 200 tele, juara duanya 100 tele, juara tiganya 3 orang nanti 50 lira gitu bagi yang paling bagus tulisannya untuk jenjang waktu sebulanan ke depan ya. Kenapa kita bicara tentang kedermawanan? Karena kita tahu sebagaimana kita tadi bahas ya, di antara masalah paling utama itu kan data ya. Dan data itu butuh keterbukaan hati dari masing-masing dirjen atau dari masing-masing pihak ya. Makanya semua pihak itu harus clear dulu bahwa mereka kepentingannya ya murni untuk ya kemaslahatan, kepentingan dan kebermanfaatan seluas-luasnya pihak gitu, masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau nggak fokus ke situ, fokusnya cuma untuk gimana aku dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, ya selamanya data tadi, problem tengkulak tadi dan seterusnya itu ya nggak akan selesai gitu. Maka semoga nanti kalau kita berhasil menyusun buku yang kedua ini, semoga jadi inspirasi juga ya untuk kita bisa menerapkan apa yang baik kita lihat di Turki di Indonesia. Karena tadi kalau kita flashback asuransi pertanian sejarah ada di Amerika ya, tadi kalau nggak salah di 1930-an gitu. Kalau saya ada diskusi sama Mas Fahri sama yang kita tulis di buku Jejak Peradaban Wakaf tadi, ternyata ada yang semacam itu juga di era Ottoman itu. Berarti kan 1700, 1800 ya, berarti 1600 bahkan. Petani ada raja yang lihat loh petani kok gagal panen, habis itu bikin satu instrumen supaya kalau petani nanti gagal panen bisa di backup sama yang instrumen yang diberikan tadi. Itu menarik juga ternyata di khazanah umat Islam kita juga ada dan semoga itu selain bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, pertanian dan seterusnya, bisa juga bikin kita lebih bangga ya terhadap agama dan kepercayaan kita dan apa yang kita lakukan jadi nggak cuma berdimensi duniawi aja, habis mati nanti ada efeknya juga.
kira-kira gitu, panjang sekali epilognya, tapi semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya dari diskusi yang kita adakan pada kesempatan ini. Makasih sekali lagi juga pemateri kita, Kak Diana ya. Semoga lancar urusan-urusannya, pekerjaannya, jodohnya, semuanya lah. Dan kita semua yang hadir di kesempatan ini juga diberikan kemudahan ya dalam berbagai macam urusan kita. Dan kita tutup di sini, di titik ini, dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa berjumpa ya di Umroh Talk selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya. Dan apabila kalau teman-teman ada ide apa yang perlu kita angkat, silahkan hubungi kami. Dari kami itu, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.